sangat sulit menghafal Quran. Kenapa? Yang dalam pikiran dia selalu yang ada hanyalah PUBG, Dynasty Warrior. Haji Rasul berkata dulu, kita bapak bukan Ibnu ayat cik kepada Ustaz. Saya tahu dari bahasa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga, seluruh sahabat-sahabat. Ya Allah, muliakan jemaah subuh bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama kepada para pengurus masjid, imam, rawatib, dan seluruh ketua-ketua kampung yang telah berhadir pada Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita terjadi sebagai pahala yang istimewa. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita masih berbicara tentang bagaimana cara menghadapi tipu daya syaitan. Dan ini berdasarkan petunjuk dari Allah dan Nabi Muhammad SAW. Di pertemuan sebelumnya, salah satu yang diajarkan Allah cara melawan tipu daya syaitan, yaitu dengan cara melakukan amal ikhlas kepada Allah. Karena syaitan tidak mampu menundukkan orang-orang yang beramal ikhlas karena Allah. Di dalam kitab ini saya hanya ulang kaji saja, tapi ada yang perlu kita jelaskan. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin juga disebutkan, syarahnya juga disebutkan, dan beberapa kitab yang lain termasuk kitab dulu diceritakan bahwa di zaman dulu, tapi tidak disebutkan dan terjadi di kalangan Bani Israil, ada seseorang yang melihat sebuah pohon besar mulai disembah oleh orang-orang. Jadi orang-orang mulai menyembah pohon besar itu mengharapkan keberkahan. Orang-orang memberi sesajen kepada pohon besar tersebut. Lalu laki-laki ini karena khawatir terjadinya kesyirikan di kampung tersebut, dia ambil kapak, dia datangi pohon itu, kemudian dia tebang pohon itu hanya karena niatnya agar tidak terjadi kesyirikan. Begitu dia mulai menebang pohon itu, muncullah syaitan atau jin yang menghadangnya. Disebutkan bahwa jin tersebut mulai melakukan penghadangan dengan cara memukul pemuda ini. Terjadilah perkelahian, dan tidak lama jin itu bisa dikalahkan. Kemudian kata jin ini, jangan bunuh aku. Kalau engkau mau menerima tawaranku, jangan tebang pohon ini, tapi engkau memberikan ganti
di bawah bantal setiap hari akan disediakan satu keping emas. Setiap hari itu, setiap engkau bangun pagi, kau akan lihat satu keping emas. Pemuda ini berpikir dengan kehidupannya yang miskin, dia ditawarkan satu keping emas. Itu sebuah tawaran yang sangat menarik. Jadi model tawar-menawarkan uang itu dari dulu sudah dilakukan oleh bangsa Inggris. Nyokali itu dari dulu, nyokali, yang ada ini. Jadi orang hari ini mudah dikalahkan oleh Inggris dengan cara kasih uang. Asal sudah kasih uang, apapun disuruh mau, walaupun melawan Allah SWT. Jadi ternyata pemuda ini akhirnya tidak jadi tebang, tidak jadi menebang pohon ini, dia terima tawaran. Dan benar-benar beberapa subuh dia dapatkan uang di bawah bantal. Sampai disebutkan beberapa minggu berjalan seperti biasa, tiba-tiba pada suatu pagi dia tidak mendapatkan uang tersebut. Dia mulai marah, lalu dia mengatakan di dalam hatinya, ini sudah mulai, jin ini sudah mulai melanggar janji. Dia kurang ilmu bahwa jin memang bukan melanggar janji. Kemudian dia datangi dari pohon tersebut. Kali ini dia ingin tebang pohon itu karena jin ini melanggar janji. Jadi dia ingin tebang pohon itu bukan karena menghindarkan kesyirikan pada orang lain, tapi karena dilanggar janji oleh jin tersebut. Dia datang lagi dengan kapak, lalu dia kemudian mencoba menebangnya. Muncul lagi jin yang sama, terjadi lagi perkelahian. Kali ini begitu mudahnya dikalahkan pemuda ini. Lalu akhirnya pemuda ini berkata, pertemuan kita pertama engkau begitu mudahnya mengalahkan, tapi pertemuan kali ini engkau begitu mudahnya mengalahkan. Kenapa bisa begini? Lalu kata jin ini, engkau datang pertama sekali karena Allah ingin membuat dakwah agar terhindar kesyirikan. Engkau datang yang kedua bukan karena Allah, tapi karena aku tidak lagi memberi sekeping emas kepada. Ini cerita ini dicatat dalam kitab, bukan satu kitab. Dan saya pernah membaca dalam banyak kitab dan tidak orang ulama-ulama besar. Ada yang mengatakan memang benar-benar terjadi dan dicantumkan sebagai ibrah. Artinya kekuatan amal kita yang tidak bisa ditundukkan oleh syaitan atau kita ditakuti oleh syaitan di saat kita melakukan amalan dengan ikhlas. Maka datanglah salat subuh ikhlas karena Allah. Bersilaturahimlah ke rumah saudara kita ikhlas karena Allah. Jangan mengharapkan balasan. Walaupun anak kita tidak diberi angpau, bahkan anak itu ada permohonan untuk angpau, tidak baik. Jadi tidak boleh ajarkan anak. Ini nanti kita datang ke rumah Pak Wang, kalau dia tak kasih angpau, disediakan sedikit ya anaknya. Karena Pak Wang itu luar biasa, tidak perlu diajarkan. Datanglah untuk menyambung silaturahim. Dan syaitan paling takut dengan amalan orang yang ikhlas karena Allah SWT. Bapak-bapak mencari nafkah di luar rumah, lelah badan, tapi karena Allah. Syaitan paling takut dengan suami-suami yang mencari nafkah untuk anak dan istrinya karena Allah. Syaitan juga paling takut kepada ibu-ibu yang bekerja melayani suaminya karena Allah SWT. Paling takut. Kalau kita paling takut dengan ibu-ibu yang lampu sen dihidupkan ke kiri lalu dia belok ke kanan, itu paling takut. Tapi kalau syaitan paling takut kepada istri-istri yang bekerja di rumahnya kelelahan, tapi dia ikhlaskan karena Allah untuk mendapatkan surga dari bawah telapak kaki suami. Ini pekerjaan-pekerjaan yang ditakutkan. Maka syaitan berusaha menjatuhkan orang ke dalam ketidakikhlasan. Uhud dan Uhud bukan karena Allah, itu yang dia sedang jatuhkan manusia. Baik, berikutnya belum cara
melawan tipu daya syaitan yang kedua, yaitu qiraatul Quran. Perbanyaklah membaca Al-Quran. Ini sederhana saja. Mungkin pelajaran anak TK, guru TK mungkin akan katakan baca Quran banyak-banyak. Sederhana, tetapi banyak orang tidak mampu istiqamah untuk baca Quran. Ada yang membuka lembaran Quran terakhir sekali di malam hari raya, kalau ada. Ada yang sampai hari ini tidak pernah lagi membuka lembaran Al-Quran. Padahal syaitan akan takluk kepada orang yang hidupnya senantiasa bersama Al-Quran, walaupun dia tidak faham. Tapi syaitan lebih takut lagi kepada yang faham. Orang berilmu lebih ditakuti syaitan daripada alim. Alim lebih ditakuti syaitan daripada alim. Orang ibadah, ahli ibadah kadang-kadang beribadah tanpa ilmu. Orang berilmu tahu jelas cara beribadah yang diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Bapa dan Ibu kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu hadis riwayat Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Iqra'ul Quran, banyak-banyaklah engkau membaca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi." Karena nanti Al-Quran itu datang di hari kiamat, kata Allah, kata Rasulullah, untuk apa? Syafi'an li ashabihi. Dia akan memberi syafaat kepada sahabatnya, yaitu orang yang senantiasa hidup dengan Al-Quran. Dan ini yang ditinggalkan oleh manusia. Dulu kita orang-orang jahiliyah dulu menyembah berhala. Hidupnya hari-hari dengan berhala. Apapun dia ucapkan adalah nama-nama berhala. Mereka bersumpah dengan nama berhala. Hari ini orang tidak menyembah berhala, tapi ada berhala lain yang disembah yang tidak disadari, yaitu orang-orang mulai menyembah media, mulai menyembah televisi, menyembah game. Maka anak-anak hari ini dijauhkan oleh syaitan dengan Al-Quran melalui game. Hari ini tidak banyak anak-anak yang mengeluh di saat dia tidak ada Al-Quran, tapi banyak anak yang menangis di hadapan ayah dan ibunya di saat dia tidak diberikan handphone, tablet di tangannya. Dia rebut, dia pukul ayahnya, dia minta sebentar. Begitu sakaunya, menyulam narkoba sakau, dia pengalamannya. Begitu kecanduannya anak hari ini dengan game. Masya Allah, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, ayahnya memberikan HP di tangannya yang dia main game. Lalu orang tua yang kurang ilmunya mengatakan, kan tidak mengapa, game itu kan tidak dosa. Berbeda kalau gambar porno dan segala macam. Kita tidak sadar pengaruh game itu lebih dahsyat. Bahkan orang tidak mau lagi baca Quran, anak-anak tidak mau lagi baca Quran, dan anak-anak sulit menghafal Quran. Kenapa? Yang dalam pikiran dia selalu yang ada hanyalah PUBG, Dynasty Warrior. Haji Rasul berkata dulu, kita bapak bukan Ibnu main cik kepada Ustaz. Saya tahu dari bahasa anak-anak. Jadi bapa dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallah, hari ini syaitan berhasil menjauhkan anak kita dari Al-Quran dengan cara memunculkan media. Maka salah satu metode penghancuran orang tua kepada anaknya memberikan fasilitas untuk bermain game. Nyana yang do KPS, dulu PS1 dulu, muncul PS2 beli PS2, muncul PS3 beli PS3, muncul PS4 beli PS4, macam model. Inilah kehancuran kita. Kita meninggalkan Al-Quran, padahal Al-Quran bisa menjadi penakluk syaitan. Al-Quran tidak ditakuti oleh syaitan. Ini yang perlu kita pahami. Ada orang mengira syaitan takut dengan isi Quran. Tidak. Kalau kita gantung Al-Quran, Pak, di depan rumah kita, itu syaitan tidak takut dengan mushafnya. Ada orang beli 30 juz Al-Quran yang dalam sebuah kertas 30 juz.
ditulis kecil-kecil. Habis dibeli, orang beli tidak tahu apa yang tulis, saking kecilnya ditulis. Lalu ditempel di dinding rumahnya. Kalau diniatkan sebagai hiasan, maka tidak mengapa. Tapi kalau diniatkan sebagai pengganti bacaan Al-Quran, dia telah masuk ke dalam tipu daya syaitan. Apalagi kalau diniatkan kesyirikan. Kita tidak pakai jimat, kita tidak pakai kertas-kertas sihir, kita pakai Quran, tapi kita niatkannya sama sebagai jimat, taruh di belakang pintu rumah, dijadikan sebagai jimat. Inilah tipu daya syaitan. Perlu kita ingat, para ulama sudah membahas, Al-Quran bukan takut dengan huruf-huruf dalam Al-Quran. Syaitan tidak takut dengan terjemahan Al-Quran. Syaitan tidak takut bacaan Al-Quran yang kita hidupkan di TV atau di radio. Yang syaitan takutkan apa? Pemilik kalam itu, pemilik Al-Quran, yaitu Allah SWT. Itu yang dia takutkan. Nah, bagaimana caranya agar dia takut waktu kita baca Quran? Satu saja, sederhana saja kata para ulama, pulangkan bacaan itu untuk berlindung kepada Allah SWT. Waktu baca Quran, niatkan meminta perlindungan daripada pemilik kalam itu, yaitu Allah SWT. Jadi syaitan itu takutnya dengan Allah, bukan takut dengan tulisan Al-Quran. Akibatnya ada orang yang tidak sampai ilmunya ke situ. Dia baca Quran tapi tidak diniatkan berlindung kepada Allah, maka tidak ada kesannya. Maka sering orang yang tidak ada salatnya, tidak pernah baca Quran, lalu tiba-tiba ada tetangganya kesurupan. Karena merasa diri bisa meruqyah, bisa hafal-hafal sedikit doa-doa ruqyah, di ruqyahnya dibacakan ayat kursi. Begitu dibacakan ayat kursi, langsung syaitan itu memperbaiki tajwidnya. Yang salah bacaannya ikhfa, ikhfa didengung baca. Ini idgham mutamatsilain. Ini dibetulkan tajwidnya, dan itu banyak terjadi, Pak. Ada yang diulang ayat kursinya oleh syaitan yang sedang menyerupi itu. Kenapa bisa terjadi begitu? Ada lebih parah lagi, Pak. Diambil kursi betulan, dilemparnya ke orang ruqyah. Dia baca ayat kursi, yang kursi betul-betul dia ngomong. Akhirnya yang lalu urung ruqyah. Kenapa bisa terjadi begini? Karena tidak ada ilmu. Seluruh kapasitas Al-Quran itu adalah bahagian daripada kuasa Allah. Yang syaitan takutkan orang yang baca hatinya berlindung kepada Allah. Dan inilah amalan Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in dan ulama-ulama besar. Mereka kalau baca Quran, mereka serahkan dirinya kepada perlindungan Allah SWT. Ini kuncinya. Maka ada orang yang merasa pintar Al-Quran tetapi tidak mendapatkan perlindungan Allah. Saya sudah pernah mengatakan bahwa menghafal Quran, subhanallah, baik sekali. Baik sekali. Dan itu perlu dikembangkan. Sayangnya hari ini orang yang hafal Quran tidak ada rencana untuk mengetahui isi yang dia hafal. Hafal Quran 20 juz. Kita tanya satu ayat, apa maksudnya? Dia tidak tahu. Karena yang dihafal cuma lafaznya saja. Bagus. InsyaAllah dia berpahala setiap hari. Karena kalau sudah hafal Quran, otomatis kita suka membacanya. Tapi perlu diingat, kalau orang selama ini mendengungkan bahwa yang baca Quran nanti memberikan mahkota ke kepala orang tuanya, memberikan jubah, tolong kembali ke hadis. Lihat bunyi hadis. Hadis menyebutkan anak yang memberi mahkota dan jubah kepada orang tuanya, yaitu man qara al-Quran, yang membaca, atau level di atasnya menghafal. Itu lebih bagus lagi. Wa ta'allama, lalu belajar, memahami isi Quran. Itu syarat kedua.
Disambung lagi oleh Nabi, wa amila, syarat ketiga, beramal dengan ayatnya. Maka sering saya sindir-sindir, hafal Quran ikut musabaqah. Turun dari panggung musabaqah, ditunggu sama pacar di bawah. Dia baru baca tentang wala taqrabu zina. Lalu karena cewek sudah belajar dodol-galur di bawah di area musabaqah tilawat Al-Quran. Yang kibancara orang hafal Quran, tiba-tiba dapat cewek. Seharusnya dapat hafal Quran, dapat surganya dapat cewek. Inilah yang paling banyak hilang dari ilmu. Sudah bagus Imam Syafi'i itu hafal Quran dari umur kecil, tapi kemudian beliau setelah hafal Quran tidak berhenti, mulai menuntut ilmu Al-Quran sampai beliau faham mana ayat-ayat yang mutasyabihat, mana ayat muhkamat, mana nasikh, mana mansukh, mana ayat yang am, mana ayat yang khas, mana ayat yang mantuk, mana yang mafhum, lalu mafhum dibagi berapa. Itu semua diolah semuanya oleh kepandaian orang yang mempelajari Al-Quran. Lalu dia berakhlak seperti akhlak Al-Quran. Kalau dibilang la ta'kulur riba, jangan makan riba, maka dia tidak makan riba. Ini hafal Quran kerjanya makan riba, Pak. Hafal Quran, pegang rumah dengan kredit bank, jauh motor dengan kredit bank, orang hafal Quran. Bagaimana dia bisa memberi jubah? Tidak cukup syarat. Maka hati-hati hari ini hanya dengan mengatakan hafal Quranlah banyak-banyak, engkau akan memberi jubah. Belum selesai hanya dengan hafalan. Dan syaitan tidak takut dengan orang hafal Quran, selama dia tidak mengetahui inti daripada menghafalnya. Jadi orang kalau sudah tidak tahu isi Quran, Pak, itu rasa takut kepada Allah, rasa berharap kepada Allah kurang. Kenapa? Dia tidak tahu apa yang dia baca. Dia tidak tahu. Jadi oleh kerana itu, Bapak-Bapak Allah, syaitan takluk kepada orang yang suka baca Quran tapi ilmu tauhid berada di samping hatinya setelah dia baca Quran. Maka kita lihat satu hadis. Waktu masih sekitar 7 menit. Bayar bagah-bagah dalam belah menit. Karena nanti ada orang yang mengatakan, habis kau buka. Ada berapa kabar dia belum habis. Saya pun menunggu kapan kau nak. Baik. Yang mengatakan syaitan takut dengan Al-Quran siapa? Rasulullah SAW. Tapi perlu kita pahami dulu tadi, syaitan takut dengan Al-Quran yang digantungkan kepada Allah, bukan Quran yang digantungkan hanya kepada lisan. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja lailatan fa iza huwa bi Abi Bakr radhiyallahu anhu. Pada suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar ke masjid dari rumah. Lalu dia mendapatkan Abi Bakar, dia mendapatkan Abu Bakar radhiyallahu anhu yusalli, sedang salat. Yakhfidu sautahu wa marra bi Umar bin Al-Khattab wa huwa yusalli rafi'an sautahu. Dia mendapatkan Abu Bakar salat dengan mengecilkan suara. Lalu dia lewat rafi'an sautahu, tapi suaranya lumayan besar. Falamma ijtama'a inda Nabi, di saat Abu Bakar dan Umar kemudian berkumpul di hadapan Nabi, artinya di waktu tidak lama setelah salat itu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, marartu bika, aku pernah melihatmu, wa anta tusalli, dan engkau sedang salat, takhfidu sautak, engkau merendahkan atau mengecilkan suaramu. Qala, Abu Bakar segera menyahut. Maksud Rasulullah bertanya, kenapa engkau kecilkan suaramu waktu salat? Kemudian Abu Bakar berkata, asma'tu man najaitu ya Rasulullah. Ya Rasul, aku mengecilkan suaraku karena aku cukup hanya memperdengarkan suaraku kepada zat yang aku meminta tolong kepadanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya Abu Bakar yakin suaranya yang kecil pasti didengarkan Allah. Kemudian qala li Umar, Rasulullah kemudian bertanya kepada Umar, marartu bika wa anta tusalli rafi'an sautak. Engkau ya Umar, aku pernah melewatimu engkau salat, engkau mengangkat suara. Artinya engkau salat dengan suara yang lumayan besar. Faqala, lalu Umar berkata, ya Rasulullah,
wahai Rasul, uqidu al-usnan wa adrudu syaitan. Aku sengaja membesarkan suaraku di waktu salat. Aku sedang mengusir kemalasan dari diriku. Wa atrudu syaitan, dan juga aku mengusir syaitan. Ini bahasa Umar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, irfa' min sautika syai'an. Kalau engkau salat, jangan terlalu kecil suaramu. Besarkan sedikit. Nah, ukuran besarkan sedikit ini kalau dalam kitab kita fikir, itu ukurannya adalah musammi'an li nafsi, bisa didengarkan oleh diri sendiri. Jadi kita tidak dibenarkan salat yang kita sendiri pun tidak terdetik di telinga apa yang kita baca. Artinya seperti membaca dalam hati. Paling kurang benar memek-mek. Paling kurang. Tidak sah salat yang orang bibirnya tidak memek-mek. Memek apa tanda? Bergerak-gerak. Ada orang salat, ada hadis Nabi, ada orang salat, bibirnya diam, dia salat. Orang ini kemudian ditegur oleh Nabi. Bagaimana dia salat, bibirnya tidak bergerak-gerak? Salat itu bisa batal. Kenapa? Bacaan dalam salat tidak boleh dalam hati. Mandum harus lafazkan. Cuma lafaznya selain daripada imam, lafaznya yang kira-kira hanya bisa didengar oleh diri sendiri. Jangan ganggu kawan kanan dan samping. Ciri-ciri kita tahu orang melafazkan apa? Bibirnya bergerak. Kalaupun enggak terdengar suara langsung ke telinga, bibirnya bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Dia terdengar. Diketahui oleh dirinya sendiri. Itu lafaz yang dibaca dalam salat. Kemudian, jadi Rasulullah menyuruh Abu Bakar, jangan terlalu kecil sehingga engkau tidak mendengarkan, tapi besarkan sedikit. Wa qala li Umar, ikhfid min sautika syai'an. Umar, suaramu tadi lumayan besar, kecilkan sedikit. Jadi Rasulullah ingin menyeimbangkan. Yang besar jangan terlalu kecilkan, yang kecil jangan terlalu kecil, besarkan sedikit. Ini ukuran salat. Tapi yang mau disebutkan dalam hadis ini hadis riwayat Abu Daud dengan derajat yang sahih di dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Bapak dan Ibu makan Allah, yang mau disebutkan di sini, Rasulullah begitu mendengarkan perkataan Umar, aku membesarkan suara, karena kan di dalam salat itu bacaannya antara dua, ayat atau doa. Tidak ada lain. Kata Umar, aku besarkan suara, ya Rasulullah, atrudu syaitan, aku ingin mengusir syaitan. Tidak dibantah oleh Rasulullah. Rasulullah kalau mendengarkan sesuatu yang salah, wajib bantah, karena beliau Rasul, beliau sumber hukum. Tapi tidak dibantah. Beliau mentakrirkan, menyetujui perbuatan Umar. Arti setuju, betul bahwa bacaan Al-Quran itu bisa mengusir syaitan. Cuma sekali lagi Bapak dan Ibu, yang bacanya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini sudah pernah kita jelaskan, dia ini asal syaitan tahu di mana jalur Umar jalan, syaitan cari jalur lain supaya tidak ketemu Umar. Kita di mana kita mau pergi, ke situ syaitan berada. Dia ikut. Umar tidak berani. Syaitan tidak berani dengan Umar, saking teguhnya. Yang membuat syaitan tidak berani dengan Umar apa? Bukan karena bacaan Quran Umar, tapi hatinya. Kalau sudah baca satu ayat, beliau menangis. Takutnya kepada neraka Allah. Kalau dikabarkan surga, beliau akan berbinar-binar matanya. Kenapa? Berharap-harap dengan janji ini yang benar ini. Makanya yang dilihat oleh syaitan adalah keteguhan hati orang baca Quran. Ini bukan begitu saja galak-galak baca Quran, kemudian hanya untuk mencari urusan dunia. Nah, urut baca Quran untuk mencari urusan dunia. Kalau enggak disuruh tampil ke panggung waktu acara-acara besar, enggak pernah baca Quran. Kapan dia baca? Kalau disuruh tampil ke panggung, bahkan sehingga baca Tabuhan Mudok tertulis, baru dia baca. Ini model orang ini Pak, seindah-indahnya
Dia faham tentang bagaimana memutar-mutar lagu. Ya, mulai dari bayati, hijaz, nahwan, sapa dan seterusnya, dia pintar. Tapi ketahuilah bahawa syaitan tidak akan takut kepada orang seperti. Intinya, bacalah Al-Quran secara umum. Ya. Kalau bisa Bapak Ibu setiap hari satu halaman paling kurang. Baik, jangan satu baris, satu halaman paling kurang. Dalam satu juz itu ada 10 lembar 20 halaman. 20 huruf kasih juz. 20 hari sudah satu juz, itu paling kurang. Tapi ulama-ulama dulu baca Quran satu hari satu juz. Kita tidak menghafal. Ya, kalau kita tidak mampu atau merasa berat, usahakan setiap hari bersama Al-Quran. Subuh bersama Quran, maghrib bersama Al-Quran. Kalau bisa setiap 5 waktu bersama Al-Quran. Satu halaman saja. Insya Allah dia datang kembali memberi syafaat. Dan inilah yang ditakuti oleh syaitan. Baik. Pertemuan berikutnya kita akan bahas ayat-ayat tertentu yang ditakuti oleh syaitan. Dan itu bahagian yang diberi kabar oleh Allah dan Rasul. Baik, saya berhenti di sini. Sebelum diberhentikan, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, mudah-mudahan tidak. Alhamdulillah, saya bersyukur kalau tidak ada. Jadi belum senang, dia senang, belum senang. InsyaAllah kita akan bertemu sekali lagi minggu yang akan datang, hari Khamis yang akan datang, dan kita akan terus membicarakan tentang berbagai macam cara untuk melawan tipu daya syaitan. Ini Pak, sederhana, tapi banyak orang yang tidak mengamalkan. Tapi yang kita bahas tetap berasal dari pengetahuan dari Allah dan Nabi SAW. Jadi bukan karangan, bukan dongeng. InsyaAllah satu persatu. Itu hari ini kita cukupkan. Semoga yang duduk Allah telah catat pahala untuknya, dan semoga Allah beri keberkahan pada keluarganya, dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.